200, 2100. Suhu yang terjadi di sini itu bisa sampai 3000 sampai 6000. Jadi pasti melebur yang namanya elektroda itu. Elektrodanya lebur, bendakannya lebur. Makanya jadi satuan itu. Menyatukan dua logam atau lebih itu. Itu Bapak sekalian ya. Ketika melebur nanti diolah yang namanya bit itu. Bit itu bisa diputar. Atau bentuk zigzag. Tergantung selera. Atau position. Tapi intinya ketika nanti tahap 1 seperti ini, tahap 2 seperti ini, itu harus konsisten itu aja. Selanjutnya adalah ketika nanti flux ini terbakar akan menjadi terang. Warnanya agak kehitam-hitaman, abu-abu silver kehitam-hitaman. Karena hitamnya apa? Ada unsur karbonnya. Semua yang berhubungan dengan pembakaran pasti akan keluar karbon. Pasti keluar karbon. Nah ini yang membentuk gas pelindung tadi. Kenapa ada gas pelindung? Biar oksigen tidak bisa masuk, Pak. Antioksigen. Ini ada pertanyaan menarik sebenarnya. Saya bilang kan tadi, di awal sebenarnya saya sudah bilang di pertemuan pertama. Segitiga emas, segitiga api, itu ada bahan, ada oksigen, ada panas. Itu akan menjadi api. Tapi kenyataannya pada pengelasan itu tidak diperkenankan ada oksigen. Pertanyaannya mengapa? Atau why? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Pada pengelasan itu tidak diperlukan oksigen, Pak. Karena kalau ada oksigen pasti rusak itu. Akan menjadi lubang-lubang namanya porosity. Atau keropos. Nah, pertanyaannya itu. Monggo sambil setelah ini istirahat atau istirahat dulu. Hari ini saya kasih pertanyaan. Mengapa pada pengelasan itu tidak diperlukan oksigen? Pada saat flux terbakar, pada peleburan elektroda ataupun bahkan penyalaan boson. Oke, istirahat ya. Kita ketemu jam 10. Pertanyaannya tak kasih itu. Mengapa pada pengelasan itu tidak diperlukan oksigen? Ya, silakan istirahat. Kita sambil. Nomor antrian ke-32. Silakan loket 2. Kalau untuk penyalaan api memang butuh oksigen, tapi di pengelasan kan dari sistem istilahnya mungkin kalau pemahaman saya kan conflicting atau arus pendek listrik ya Pak. Jadi kenapa enggak? Sepemahaman saya hanya itu membuat tambahan dari Pak Doni maupun Bapak Ibu yang lainnya mungkin yang lebih paham. Oke, saya ingin tahu deh senior kita ini, Pak Marji, Pak Sumardi. Saya konsultasi nih. Setiap pengelasan, dalam setiap pembakaran itu namanya oksigen kan? Api itu loh, oksigen. Terus yang kedua adalah bahan sama panas. Tiga-tiganya ini adalah segitiga api. Lah, tapi di pengelasan itu tidak butuh oksigen. Ada namanya porosity itu loh tadi. Nah, kira-kira itu apa Pak? Yang mendasari pemikiran itu kira-kira? Mohon maaf Pak, ini belum sampai ke tingkatan itu Pak. Ini baru pemula. Dulu kami dari permesinan baru pindah ke pengelasan ini, sehingga konsentrasi kami dulu
posisinya adalah dari bubut fresh terus ke pengelasan ini agak baru ini mencoba untuk sampai ke tingkatan ini ikut diklat ini Pak. Jadi belum sampai ke tingkatan kami ke proses penganalisaan sampai di situ. Kalau mungkin hanya pengelasan istilahnya praktek itu istilahnya langsung praktek bisa, tapi kalau analisis semacam ini kami baru proses pencarian Pak. Mohon maaf Oke. belum sampai ke tingkat Ya, itu. ya, ya. Oke, Bapak sekalian, saya spill dikit ya. Tadi Iya. sudah disampaikan Pak Andri bahwa yang namanya pengelasan itu, terutama yang ada tipe, nanti di GMAW itu ada 4 Pak. Yang salah satunya adalah tipe short circuit. Ya, tipe short circuit itu artinya dia dipelihara memang dikonsletkan secara sistemik gitu. Jadi kalau misalkan kita punya berita kebakaran itu ya karena sistem konsleting kan gitu ya. Kalau enggak kesalahan teknis kan begitu. Sebenarnya untuk pengelasan itu memang dipelihara terkait dengan dikonsletkan secara sistemik atau short system atau short circuit. Jadi memang dibuatkan seperti dikonsletkan terus, tapi itu ada frekuensinya. Kalau menggunakan trafo AC, itu frekuensinya naik turun gitu ya, gelombang. Sebentar, tak sharing aja biar enak kalau menerangkan. Oke, yang namanya nanti short circuit itu kalau AC kan begini. Iya kan? Kalau DC yang ini. Kan begitu. Yang biru itu DC. Yang merah itu AC. Nah, pertanyaannya, di mana titik sirkuitnya? Titik shortnya? Kira-kira? Shortnya. Jadi istilahnya, ini frekuensi ya, frekuensi. Kalau misalkan itu tipenya AC, berarti di titik ini, Pak. Kalau tipenya DC, Bapak Sumardi tahu nggak nanti yang namanya pengelasan itu mesin lasnya itu ada AC, ada DC. Tahu nggak? Atau teman-teman yang lain? Yang AC itu yang apa tipologinya? Kira-kira, Bapak tahu nggak mesin las AC? Jadi alternatif current, dia harus bolak-balik. Itu kalau di SMAW ya, mungkin masih di SMAW, di tempat yang lain kayaknya sudah berpindah ke DC. Kalau AC, itu cirinya dia menggunakan kumparan. Maaf ya, tulisannya enggak keren, karena memang nulis begini agak susah. Kumparan, itu dari, ini tak paskan warnanya. Dari warna yang begini-begini ini, apa ini warna begini ini? Kira-kira, silakan. Warna begini ini apa? Logam apa namanya? Tembaga mungkin Pak. Tembaga. Dari lilitan tembaga itu, jadi namanya GGL. Gaya gerak listrik menjadi listrik AC. Singkatnya begitulah. Kalau teoritisnya mungkin ada dalam lagi. Pada saat ini dipelihara shortnya, Mbak. Yang namanya short itu adalah beban yang berlebih terkait dengan proses listrik. Jadi memang bebannya lebih. Nah, kebetulan yang diambil adalah yang A-nya. Ampernya. Ampere. Ya, karena yang dibutuhkan untuk proses melelehkannya adalah ampere, panas. Ini yang dipakai, Pak.
untuk meleburkan logam tadi di sini. Terus pertanyaannya apa tadi kan? Mengapa tidak butuh oksigen? Karena ini plasma, Pak. Dari electrical. Electrical panas, menjadi lebur itu tidak butuh oksigen. Kecuali api. Kalau api memang butuh oksigen. Tapi kalau ini panas, Pak. Panasnya kayak merambat itu. Dipelihara, di-short, hingga sampai meleleh dia. Dipertahankan A-nya. A-nya yang dipertahankan. A konsisten. Ini A konsisten. Ya. Jadi voltasenya bisa naik turun bisa. Ya, karena berbanding terbalik antara ampere dan voltase. Beda kalau misalkan ini mau menggunakan, yang digunakan itu adalah apa? Busi. Pada penyalaan awal larin sampai 11 ohm, berarti ampernya kecil. Makanya dibuatkan untuk muter daya itu V-nya dibesarin, A-nya kecil. Kan daya yang dibutuhkan. Baru muncul yang namanya mutar stasioner apa? Motor starter itu. Running. Itu yang pertama itu adalah motor starter. Baru putaran tertentu dia menggerakkan kalau di motor itu adalah flying wheel atau roda gila. Nah, jawabannya itu sederhananya. Dia untuk berproses itu tidak membutuhkan oksigen karena ini mengalir, Pak. Plasma itu. Jadi timbulnya dari mana? Yang disampaikan Pak Andri tadi adalah short yang dipertahankan. Jadi memang tidak butuh yang namanya oksigen. Kecuali kalau api unggun, kompor itu kan, itu memang butuh api, butuh panas. Selain panas juga butuh bahan dan oksigen untuk melakukan itu. Jadi gitu ya intinya ya Bapak sekalian. Proses ini tidak memerlukan oksigen, malah seperti ini kayaknya. Ini contohnya. Ini contoh lah. Logikanya begini logikanya. Logikanya ini las-lasan. Iya kan? Ini las-lasan. Ini kotak ini loh, kotak ini. Las-lasan. Yang di sini oksigen. Ada O2. Dia dilindungi sama gas. Dilindungi. Ini namanya CO. Ya, melindungi ini. Dilindungi yang ini hasilnya. Biar tidak terjadi, kalau ada, kenapa harus dilindungi dari oksigen? Ini penyebab korosi. Gitu. Ketika semua ada yang berhubungan dengan oksigen, pasti ada menimbulkan korosi. Makanya ditutup dia. Dilindungi dengan gas, CO, ataupun argon maksudnya. Ini, biar tidak masuk. Terus bagaimana Pak yang stick? Sama ya. Yang stick ini, gini, ada sticknya, muter-muter gini, ini ditutup yang namanya ars tadi, yang berhubungan dengan salutan itu nutup. Makanya 4 itu GMAW, SMAW, GMAW, FCAW, dan GTAW itu semua berhubungan dengan ars. Ya, ini kuncinya. Tadi yang saya sampaikan adalah kunci-kunci ya. Kuncinya. Begitu Bapak sekalian. Dari sini ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang dibingungkan? Mungkin oretan saya agak rumit ya. Kira-kira ada yang perlu sampaikan? Silakan Bapak sekalian, jangan diam. Kalau diam saya tidak paham apa maksudnya.
Kalau ngerti ya ngerti ngomong, kalau enggak ngerti ngomong gitu. Kalau diem saya enggak ngerti. Gimana? Bapak Mas kalian? Sudah memahami? Kalau ditanyain Pak Nafis kira-kira? Ah, ada gambaran lebih jelas Pak Doni, Ah, karena memang tadi nggak tahu sama sekali prosesnya. Sudah iya. ada gambaran Jadi untuk short circuitnya tadi. itu kelistrikan enggak butuh oksigen, Mbak. Untuk jenengan nyetrum seseorang itu enggak butuh oksigen. Hanya aliran saja itu butuhnya. Yang penting dia kayak model konduksi begitu, enggak perlu oksigen. Ya, itu bedanya ya. Jadi kalau misalkan gitu Mas Nafis sudah clear? Berarti kalau untuk yang OAW itu kok nggak menyebabkan korosi, kenapa Pak? Ya, OAW pakai listrik enggak? Enggak. Ya sudah itu jawabannya. Oh, Jadi yang saya sampaikan ini yang berhubungan dengan listrik. Namanya plasma. Kalau tadi OAW kan enggak butuh listrik, Mas. iya, iya, iya. Pembakarannya memang butuh oksigen kalau itu. Tinggal nanti dipakai oksigennya lebih banyak, itu namanya oksidasi. Kalau misalkan CO2-nya lebih banyak berarti namanya karburasi. Kalau di tengah-tengah namanya netral. Nah, itu kan proses pembakaran semua. Berarti butuh oksigen, itu bedanya. Ya, sudah bisa clearing ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi Pak Sumardi dan kawan-kawan, kalau UAW, asetilin itu loh, atau laskarbit, itu butuh oksigen. Karena proses pembakaran. Ya, Pak. Oke, oke. Tapi kalau yang SMAW tidak butuh oksigen karena dia plasma dari kelistrikan di short itu tadi. Salah satunya Ya, short. ya. Ada nanti bertanya tadi arus berbanding terbalik dengan tegangan apa benar? Iya, VIR. V sama dengan I kali R. Atau D sama dengan I apa itu? Jadi terbalik itu. Kalau volume apa? Voltasenya besar pasti ampernya kecil. Kalau kalau dua-duanya besar susah, Pak. Gimana caranya? Coba bayangkan aliran rumah ya, listrik rumah itu kan voltasenya sampai besar itu ya 220 lah, ya. Dipertahankan 220, ampernya kecil. Dari apa? Dari MCB-nya itu. MCB-nya paling besar itu 10, Pak. Kalau arus besar, tegangan besar. Ya. Contohkan, Bu, tolong dicontohkan. Kalau arusnya besar, tegangan besar. Ya. Kalau misalkan, oke lah, mungkin kalau teorinya mungkin begitu ya. Mungkin silakan, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tidak. Menurut saya gini, eh, kalau arusnya besar, voltasenya besar, kira-kira apa yang terjadi? Kalau hukum Ohm begitu mungkin ya. Coba terangkan deh, biar dipatahkan kita. Jadi, uh, mau nggak Bu, silakan. Silakan disampaikan teorinya. Mm-mm. Silakan Bu. Saya kasih waktu Bu Elis, silakan. Terangkan begitu. Silakan apa? Jangan ditulis, diomongkan aja. Ya, silakan. Masih meskipun bocor di belakang nggak apa-apa. Ya, Ya. nggak gitu. Iya, iya. Itu sama dengan V sama dengan I kali R kan.
Iya. Oke. Eh, jadi secara teoritis mungkin begitu ya. Mungkin begitu. Tapi sebenarnya secara praktikum tidak ada yang namanya eh, tegangan yang besar, itu arusnya juga besar. Coba bayangkan ketika pengelasan tegangannya besar. Kenapa tegangan besar? Contoh contoh di rumah tangga ya. Di rumah tangga saja. V-nya itu besar, tapi ampernya pasti kecil. Ditunjukkan dengan MCB yang ada. Kalau kalau voltasenya 22 besar, ampernya bisa sampai 200, berapa kabel yang dibutuhkan itu? Ya kan? Realnya adalah MCB-nya kecil, Bu. Ya, kan begitu. Harusnya. Jadi gitu. Oke lah itu ya. Jadi nanti jadi diskursus saja ya. Kami tidak perlu berdebat dengan hal ini gitu ya. Tapi yang jelas kenyataannya adalah ketika pengelasan itu ampere yang digunakan adalah ampere yang besar. Otomatis voltasenya kecil. Nanti jenengan akan ketahuan ketika ngelas itu. Ngelasnya ngelasnya itu ampernya di mesin itu maksimal 400 misalnya. Lah voltasenya itu hanya 26 paling tinggi. Voltasenya itu 26 paling tinggi. Jadi di GA sama W itu nanti akan ketemu itu. Makanya kenapa itu terbalik posisinya. Kalau voltasenya besar, pasti ampernya kecil. Coba bayangkan ketika nanti busi yang 13.000 itu voltasenya dengan ampere yang besar juga, kira-kira leleh nggak yang namanya tempat businya itu? 13.000 loh Bu voltasenya. 13.000 voltasenya terus berbanding lurus dengan ampere. Ampernya juga 10.000 lah misalnya. Nggak mungkin. Loh ampere 100 saja sudah bisa melelehkan logam kok. Ya kan gitu. Logikanya begitu. Jadi aplikasi lapangannya begitu. Ya mungkin rumus yang jenengan sampaikan tidak ekivalen dengan contoh yang ada di sini. Bukan berarti rumus itu salah, tidak. Mungkin penerapannya yang sama. Karena tidak mungkin yang namanya voltase besar itu ampernya besar, nggak mungkin. Itu pasti kebakar itu. Itu logika praktikalnya begitu. Saya lanjutkan. Keterbatasan untuk SMAW adalah ketika peralatan ini mudah dipakai, makanya untuk proyek-proyek itu biasanya menggunakan ini. Karena mudah dipakai. Atau lebih mudah ini. Bisa dibawa kemana-mana. Tidak perlu gas, tidak perlu ya gas lebih banyaknya. Dia bisa dibawa kemana-mana asal ada listrik di situ. Caranya bagaimana listriknya? Kalau tidak ada apapun, tidak ada saluran, berarti pakai genset. Ya, di proyek-proyek di luar sana, itu ketika ada pekerjaan misalkan di offshore atau di lapangan dan sebagainya, rata-rata memang menggunakan ini karena operasionalnya lebih murah dibandingkan dengan menggunakan gas ya. Kalau gas itu biasanya digunakan di workshop. Tapi kalau misalkan ada pekerjaan construction di mana-mana, itu selalu menggunakan SMAW. Lebih traveling lah bahasanya gitu. Yang selanjutnya adalah digunakan arah terbuka, angin dan lokasi.
Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini tidak berhubungan dengan adanya gas. Karena dia dalam arcs-nya, dalam elektroda itu sudah mengandung arcs ketika terjadi penyalaan. Jadi elektroda elektroda yang terbungkus itu akan menimbulkan arcs di situ. Makanya ketika angin seberapapun dia tidak akan merubah secara signifikan di lokasi itu. Bedanya kalau menggunakan FCAW atau DMAW ya, yang butuh oksigen. Kalau misalkan ada angin yang besar, berarti dia harus alirannya atau flow rate-nya itu lebih besar. Ditambahkan gitu ya. Yang selanjutnya adalah untuk berbagai pengelasan, oke lah. Ini kan tergantung position ya. Biaya awal relatif rendah ini tadi karena tidak butuh oksigen atau peralatan lain, tungsten dan sebagainya, dia sudah bisa mengelas itu. Cuman memang harus menggunakan teknik yang tinggi, apalagi menggunakan pengelasan yang rumit, karena memang ada elektroda ini yang putus, nyambung, begitu. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengelasan. Karena terbatas Pak, hanya panjangnya 350 mili elektroda itu. Paling banyak. Ya. Terus selanjutnya adalah poin yang terakhir, mengelas berbagai jenis logam beres ya. Tapi ingat, ini harus sesuai dengan bahan tambahnya. Bahan tambahnya. Maksudnya begini, kalau mau mengelas aluminium berarti ya elektrodanya dari jenis aluminium. Kalau misalkan bahan tambah mau ngelas stainless ya juga bahan tambahnya elektrodanya maksud saya itu juga dari unsur stainless. Pertanyaannya, Pak, baja ringan itu atau namanya galvanis atau baja ringan yang dibuat untuk pagar-pagar dan kawan-kawan itu atau atap rumah, kok ngelasnya pakai SMAW elektroda biasa Pak? Kira-kira apa jawabannya? Bisa nggak? Ya dengan kan punya rumah nih, di atasnya kan ada atapnya nih. Itu dari bahan baja ringan kan? Pertanyaannya ketika jenengan ngelas itu, teman-teman yang di tukang itu pasti menggunakan elektroda ngelasnya karena memang yang paling mudah, paling ringan dan sebagainya dan paling ekonomis intinya gitu. Kenapa itu bisa lengket itu pertanyaannya? Padahal tidak senyawa itu antara bahan umpannya dengan bahan mentahnya atau materialnya. Kira-kira apa jawabannya? Monggo silakan. Silakan berdiskusi. Itu kenyataan yang ada loh ya. Saya tidak jauh dari kenyataan yang ada. Kira-kira apa jawabannya? Ada yang bisa berpendapat? Monggo bebas. Tidak ada yang disalahkan di sini. Kira-kira. Ada tahu kan maksudnya? Pak Ulin Nuha tahu kan maksudnya saya? Ya. Di proses pengelasan bukan pagar ya. Pagar mungkin lebih banyak ke hulu. Hulu mungkin juga ada mistilnya. Yang saya tanyakan ini yang galvanis. Yang galvanis tapi pengelasannya menggunakan elektroda mid steel. Kira-kira nyambung nggak? Kira-kira. Oke, silakan. Tak kasih pertanyaan dulu. Saya tak minum. Ya. Tak kasih pertanyaan yang sifatnya ini keseharian. Bapak Ibu punya atap atau sosoran ya.
longsoran itu yang bahannya galvanis. Tapi kenyataannya bisa dilas oleh elektroda yang menggunakan mistil. Mengapa masih bisa lengket? Oke, minta tolong itu. Ya, saya 5 menit ke kamar mandi. Pertanyaannya itu. Silakan nanti setelah ini. Oke. Kira-kira apa gitu? Itu secara teoritis begitu, memang tidak diperkenankan ketika benda kerjanya sama. Sama dengan kasus begini, Mas. Bapak Ibu sekalian, sama dengan kasus di pemesinan. Mungkin ini jagonya Pak Mardi. Saya tanya, Pak Mardi, jenengan kan punya toolbox itu. Ya, Pak. Nah, toolboxnya itu kebetulan lama-lama ambrol. Dia dari bahan cor. Ya, Cor. Nah, toolboxnya itu kan dari bahan cor itu. Kena sedikit endakan ternyata yang produk Cina itu pasti ambrol itu di bawahnya. Ya kan? Pertanyaannya, cara nyambungnya bagaimana di kelasannya? Bisa nggak dilas itu, yang ambrol itu? Biasanya Ayo. nggak jelas. Ayo. Kalau cor biasanya ada sendiri ya, Pak. Ya, katanya orang pemesinan. Ayo, saya tanya tentang pemesinan. Loh, tapi kan kalau kasusnya apa? Kalau kasusnya sampai ambrol itu untuk toolbox itu jarang ditemui. Mungkin sama saya beberapa ngajar itu belum ditemui, sehingga untuk hubungannya dengan pengelasannya juga Ya. kurang. Ya. Kalau jenengan punya bubut Cinaan, Pak, itu Ya. bahannya dari situ, kecuali yang pakai yang itu, yang dari Jepang. Austria itu beda bahannya. Kalau yang ini yang dari Cina itu biasanya toolboxnya itu dari besi cor, Pak. Jadi kena hentakan sedikit itu ambrol itu. Dan itu dari bahan cor. Caranya bagaimana kira-kira teman-teman? Bisa dilas nggak? Oh, ya. Pertanyaannya. Kalau model Pakistanan Ya, emang yang disampaikan tadi itu Pak Sugiro itu model Pakistan, Pak. Dia nggak punya standar. Pertanyaannya, bisa nggak itu dilas? Pertanyaannya, bisa nggak teman-teman itu ketika toolboxnya ambrol berasal dari material yang beda, terutama cor, kira-kira dilas dengan SMAW bisa nggak? Ayo, silakan jawab. Monggo. Oh, coba meneng tok bayarannya podo iki masalahnya. Ngomong saja, Pak. Enggak apa-apa, ini diskusi nih ya. Jangan meneng ya, kan susah saya kalau diam, Bapak. Ngomong aja. Pak Eko silakan berdiskusi. Pak Joko juga boleh. Oke Pak, mohon maaf baru gabung tadi ada acara BPDB. Nggak usah mohon maaf, Mas, kita tahu kok. Untuk yang besi cor ya Pak? Nah, Besi cor itu sepengetahuan saya itu bisa dilas itu Pak. mana? Untuk besi cor. Ya gimana caranya? Biar teman-teman yang 20 Kalau untuk biasanya di bengkel itu menggunakan elektrodanya itu kodenya apa kurang tahu. Bilangnya itu SIN 3 itu Pak. Oh ya. Kodenya apa kurang tahu ya Pak. Oh sudah paham Pak Titi. Ya. SIM 3 itu termasuk itu cast iron, Pak. Jadi cast iron itu atau ya itu baja cor itu memang bentuknya untuk cor. Ada C1, C2, C3. SIN 1, SIN 2 itu terkait dengan kekerasan. Semakin ke sana semakin 3 itu semakin keras. Tapi memang modelnya seperti itu, sama dengan sekufu dengan bahan tambahnya.
namanya cast iron, bukan pengelasan dari 60 13, 70 dan sebagainya. Tapi Pak, ada perlakuan lain sebelum ngelas itu harus di preheat. Harus preheat, tahu nggak Pak? Siapa tadi? Bapak tahu nggak preheat, Pak Eko? Belum tahu, Pak. Preheat itu dipanasin, Oke. preheating. Jadi benda kerjanya dipanasin gitu sampai 200 derajat kira-kira, yang sudah agak panas atau lebih boleh agak berubah secara strukturnya, itu baru dilas. Itu lebih cepat, lebih lengket itu. Kalau ngelas biasa nggak bisa lengket Mas, karena beda bahan. Jadi sejatinya kalau beda bahan itu sebenarnya nggak bisa dilas sejatinya. Bisa Pak lengket, iya, tapi secara kekuatan tidak memenuhi syarat. Bisa lengket, iya, termasuk galvanis tadi itu. Lengket. Kerak, iya. Kekuatan, ya tidak dijamin kan begitu. Jadi, loh Pak, gimana caranya biar tidak apa-apa, dilas saja itu. Asal lasnya itu sedikit rata dan tidak lubang kan gitu. Caranya bagaimana? Yang tadi kan Pak Sudiro tadi terkait dengan intermittent itu. Nyut. Kenapa intermittent dipakai? Karena kalau travel speednya rata, itu pasti bengkong Pak, dan jebol. Jadi istilahnya mengapa intermittent itu suhunya itu dipelihara, bahasanya kalau di sini adalah interpass. Jadi ya silakan ditulis lagi itu namanya interpass. Dengan ini tidak pernah nulis masalah kayaknya domblong kayak gitu ya, yang saya tuliskan itu. Jadi bahasa-bahasa yang saya sampaikan tadi, istilah-istilah itu ditulis Pak. Karena menulis itu memasukkan ke memori. Tapi saya lihat kan jenengan kayaknya tidak menulis itu yang saya sampaikan. Jangan Pak. Karena istilah-istilah yang begini ini tidak ketemu di dunia pengelasan, di dunia pemesinan, otomotif dan sebagainya. Termasuk intermittent tadi. Intermittent itu adalah las jeda Pak. Ngelas enggak. Itu untuk apa? Untuk memelihara suhunya biar tetap tidak panas. Artinya tidak berhubungan dengan suhu, itu namanya interpass. Ya, suhu yang harus dipertahankan semaksimal mungkin tidak melebihi itu. Itu interpass. Jadi gitu. Jadi kenapa adanya kalau plat tipis itu tidak penuh ngelasnya, cukup dengan beberapa titik, karena satu, bebannya tidak terlalu kuat atau tidak terlalu banyak. Beban yang diterima maksudnya. Diterima benda itu. Kalau misalkan pagar itu siapa sih yang membebani, kan tidak ada. Yang membebani pagar itu kan nggak ada. Kalau misalkan itu ternyata pengelasannya intermittent ya, atau nyambung gitu. Tuh. Terus yang kedua misalkan atap galvalum yang menjorok ke halaman itu, pertanyaannya apakah dia punya beban? Enggak. Beda dengan sambungan baja-baja yang memang kayak kereta api, bogi itu yang undercarriage di bawah itu. Jadi namanya kalau di alat berat itu namanya undercarriage. Itu kalau di undercarriage itu yang di bawah ya, yang ada berhubungan dengan roda nanti. Kalau yang di kereta api namanya bogie. BOGIE, bogie. Itu butuh yang namanya sambungan-sambungan yang harus memang fix terkait dengan pengelasannya. Bahkan bahan materialnya dengan bahan tambahnya itu sekufu atau sejenis. Jadi prinsipnya pengelasan itu bisa lengket, bisa. Kalau sekedar lengket bisa ya. Itu beda material boleh. Ya kayak tadi, misalkan. Itu boleh kalau sekedar lengket ya. Tapi masalah kekuatan kami tidak jamin. Nah itulah. Jadi standarnya begitu. Kalau sekedar lengket ya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Tapi untuk kekuatan, kekuatan tarik dan sebagainya, itu tidak digaransi bahasanya gitu. Jadi diperbolehkan tapi tidak digaransi ya kan. Jadi itulah
pola-pola jenis pengelasan. Mungkin agak beda dengan proses pemesinan dan kawan-kawan. Pengesinan itu gampang Pak pekerjaannya, gampang banget menurut saya. Karena saya sudah di sebelum di pengelasan saya di pemesinan. Pokok yang penting ukurannya benar, putarannya benar, RPM-nya benar, itu jadi Pak. Kalau di pengelasan bedanya sudutnya benar, posisinya benar, bahannya benar, alatnya benar, semuanya benar. Ya tetap lesannya juga ada yang jelek. Itu bedanya. Kalau yang setahu saya ya misalkan di bobot nih, ya RPM-nya benar, misalnya ya, feedernya benar, makannya benar, apa sudutnya untuk mata pahannya benar, tak pikir jadi lah. Jadi itu. Tapi di pengelasan tidak cukup Pak. Settingan benar itu tidak mestilah rasanya benar loh. Jadi ada aspek kemanusiaan, aspek yang custom itu. Apalagi misalkan jenengan berangkat sekolah sudah dimarahin istrinya betul-betulan misalkan ya, jenengan ngelas, saya yakin tidak jadi itu. Saya yakin tidak jadi itu. Iya. Pengalaman ya Pak. Tidak memang begitu Pak. Bukan pengalaman, ini memang begitu. Yakin saya, kalau Mas Nafis ini ketawa misalkan hari ini ya ketawa. Suruh ngelas itu. Sebelumnya dimarahin sama istrinya, dimarahin itu. Suruh ngelas. Tidak jadi. Yes, kalau tidak percaya Mas Kurniawan ini yang ketawa. Kalau jangan Pak, jangan sampai Pak. Wah, bahaya ini. Iya. Kalau sudah pikirannya kacau Pak, jangan ngelas, tinggalkan saja sebentar beristirahat. Karena tidak akan jadi Pak. Itu Pak, bedanya dengan pemesinan. Lah pemesinan setting benar dan semuanya benar, saya pikir hasilnya benar Pak. Karena yang bekerja kan robot. Ini yang bekerja tangan Pak, kecuali yang robotik ya. Kalau tidak percaya Bu Elis nanti, Bu Elis, kalau Bu Nuslifa wis percaya. Ya. Bu Nuslifa itu kalau malam Jumat, dia Jumatnya ngelas itu pasti bagus Pak itu. Karena sudah dapat kasih sayang kan. Pasti bagus ya. Mas Kurniawan mau ngelas Jumat, ternyata malamnya tidak dapat jatah misalnya. Suruh ngelas. Oh. Jadinya ngeluh. Itu Pak, itu kondisi psikologis itu sangat pengaruh di pengelasan. Betul Pak? Iya, betul. Betul banget Pak. Meskipun jenengan tekniknya kelas dewa ya. Kelas dewa wis, pokoknya minimal telepon gitu dimarahin gitu sebentar. Atau misalkan ditinggal selingkuh dikit itu, wah kacau Pak itu. Yakin itu. Bukan pengalaman Pak, bukan pengalaman. Ini penelitian yang empiris ini. Itu Pak ya. Jadi itu beberapa kasus-kasus yang saya sampaikan. Itu mungkin sedikit terkait dengan SMAW, kayaknya sepertinya SMAW sudah aman. Sedikitnya itu. Jadi sebenarnya, nah, konstruksi jembatan gedung ini ketika sudah di tempat Pak, atau menurut saya ketika nanti terjadi misalkan saya kok agak ragu ya ketika jembatan menggunakan las ini ya, karena untuk beberapa titik oke lah. Tapi untuk konstruksi penyambungnya biasanya rata-rata menggunakan bolt and nut ya, karena konstruksi jembatan itu kan bergerak atau ada unsur pemuaian. Ketika pemuaiannya gini kayaknya, setiap 100 cm itu pemuaiannya 0,6. Setiap 100 atau 1000 ya. Setiap 1000 mili itu pemuaiannya 0,6 mili. Atau 06 maupun 6 ya, saya agak ragu di situ. Jadi intinya ketika nanti ada 1000 mili itu ada 6 mili pemuaiannya. Coba bayangkan ketika jembatan itu berapa kilo, kan kelihatan pemuaiannya 0,6 itu kali sekian gitu kan. Makanya
proses sambungan di jembatan itu sama dengan sambungan di rel. Ada jeda di situ untuk dia bergerak bebas pada saat pemuaian. Nah, makanya jarang sekali sambungan-sambungan. Jenengan kalau lihat di Cirebon, saya lihat itu di stasiun lama itu ada bolt atau nut atau baut, bukan baut sih, bukan baut malah. Ada yang baut, ada yang menggunakan apa ya? Apa sih sambungan apa itu? Lupa saya mas malah. Jadi yang dipanasin gitu, nanti dipukul-pukul jadi tengah gitu. Ah itu kok lupa ya. Kayak paku keling gitu, Pak. Keling. Tapi kelingnya bukan dari keling dari aluminium tadi, tapi dari baja ya. Baja yang dipanasin gitu. Biar Jadi dipanasin. baja dipanasin, dipukul-pukul jadi bunder-bunder gitu. Setengah bulat itu. Itu yang digunakan konstruksi yang lama. Zaman Belanda ya, gaya Belanda itu begitu. Itu kalau sekarang itu tidak menggunakan paku keling, tapi menggunakan bolt and nut. Terjadi di mana? Terjadi pada konstruksi tower, paling gampang itu. Tower itu tidak ada yang dilas, Pak, tapi dibaut semua. Kenapa? Karena dengan baut itu ada model pergerakan atau pemuaian yang bisa dikontrol. Makanya dengan menggunakan konstruksi jembatan itu rata-rata menggunakan bolt, nut, atau paku keling. Kalau lama biasanya menggunakan paku keling. Jarang menggunakan yang sambungan itu menggunakan pengelasan ya. Kalau pengelasan mungkin di sayap filetnya terkait dengan konstruksi hanya. Tapi kalau sambungannya sepertinya kayaknya menggunakan bolt and nut. Karena memang diperkirakan terkait ada muaian yang harus diperhatikan. Karena tadi saya bilang ada 1000 mili, itu ada 6 mili pemuaiannya. Yang selanjutnya adalah tentang penyambungan pipa di lapangan. Kalau pipa mungkin bisa banyak menggunakan SMAW karena apa? Kira-kira karena apa, Pak? Pipa-pipa gas ya, atau pipa air lah, atau gas yang paling banyak di lapangan itu biasanya menggunakan SMAW, Pak. Kenapa? 20, Pak. 20. Lebih banyak menggunakan SMAW dibandingkan dengan las yang lain. Kira-kira kenapa? Minyak dan gas. Tak settingnya. Wis didana turun. Kira-kira kenapa? Bapak, halo? Di pipa-pipa itu, pipa gas terutama, itu sering menggunakan SMAW dibandingkan dengan proses yang lain, Pak. Kira-kira kenapa? Yang ada di lapangan ya? Ada anunya nggak? Ada yang bisa menjawab nggak kira-kira? Pipa. Terkait dengan fleksibilitas tadi itu, Pak. Halo? Saya ini bertanya, Pak. Tolong dijawab. Izin menjawab, Pak. Jangan didiemin, Pak. Ngomong saja, Pak. Ini saya waktunya diskusi. Izin menjawab, Pak. Mencoba menjawab. Silakan, Pak Ulin. Sama yang tadi dengan sampaikan ketika kelebihannya SMAW itu kan ada, kalau tidak ada listrik dari PLN itu bisa pakai genset, dan keunggulannya SMAW itu kan bisa dibawa kemana-mana. Ya, itu salah satu, Pak, yang fleksibilitas. Coba bayangkan ketika di lapangan itu ngelasnya GMAW, ini di gurun pasir misalnya. Kira-kira apa yang terjadi? Ngeluar kabel. Kira-kira butuh genset, butuh gas, dan sebagainya ya, tidak efektif ya. Pertanyaannya, apakah SMAW yang dengan pipa-pipa itu kuat? Ya pasti kuat. Karena dikerjakan oleh orang yang konvensional ya. Bukan kayak kita yang ngelas 10 cm tapi porosity-nya 9 cm. Dan sebagainya. Kalau mereka karena pekerjaannya ya keren-keren saja. Bahkan sambungan-sambungan konstruksi itu ada yang pakai SMAW full ada. Tapi hasilnya mirip punya GMAW ada. Ya tergantung tangan dan perbuatan, Pak. Itu ya prinsipnya Bapak sekalian. Jadi Bapak nyun sewu ya, kalau saya tanya diskusi ya
jawab gitu Pak ya. Bukan didimin Pak, didimin itu enggak enak Pak. Kalau enggak percaya tanyakan Bu Nuslifa, didimin sehari itu enak nggak kira-kira? Ini diskusi Pak, bukan dengarkan radio ya, maaf. Dengarkan radio enak, jangan sambil leye-leye ini. Ini Zoom Pak, bukan dengarkan radio. Jadi kalau misalkan Mas Kurniawan butuh nyampaikan, sampaikan Pak, enggak apa-apa. Ya, kecuali kalau jenengan memang niatkan dengan saya ini dengarkan radio gitu sambil liar-liar gitu ya enak gitu ya. Yang saya Pak. Jadi maaf Pak, maaf saya bukan saya banding-bandingkan ya. Saya agak terkejut ketika ya ini pesertanya enggak penuh, terus enggak aktif gitu ya. Diajak ngomong diem saja. Ini maksudnya pelatihan apa-apa gitu loh maksudnya. Kalau yang sebelumnya itu luar biasa, Pak. Sebelumnya saya enggak banding-bandingkan ya, luar biasa. Mungkin ingin tahunya las ya, luar biasa. Itu Pak. Itu bandingannya dengan kelompok ini. Ya sorry ya saya kalau misalnya saya banding-banding. Ini berapa ini yang enggak aktif? 1, 2, 3. Ini enggak jelas, Pak. Ini kemana saya enggak jelas. Ini, mana ini? Pak Yoyo, Pak Reza, ini kenapa? Tidak ada informasi. Bagi kami, jenengan tak balik sekarang, misalkan jenengan jadi guru, tapi muridnya kok ini turu kabeh, kira-kira ngamuk. Mana Pak? Balik sekarang, misalkan Pak Sumardi jadi guru, terus muridnya begini Pak, separuhnya tidak ada hidup ini. Kira-kira apa yang dilakukan? Nah itu. Dengan minta dipanggil kami kan begitu ya, minta pelatihan dari kami sediakan waktunya, enggak ada orangnya Pak. Maksudnya gimana ini maksudnya kan gitu. Jadi oke lah, enggak apa-apa, saya menghargai proses ini karena memang profesional ya saudara. Ya ini kemana ini orangnya ini alasan enggak ada ini panitia PPDB bukan ya dan sebagainya, libur juga bukan dan sebagainya. Mohon deh komitmennya ya. Nanti bolehlah besok pagi nanti tak diarahkan. Ya besok diabsen dulu Pak. Ya. Dan sebagainya. Kasihan Pak, kita Pak ngojek ke sana kemari. Jenengan tidak memperhatikan ini kan ya apa ya? Terima kasih deh yang masih hidup. Yang lain ini enggak tahu ini nanti. Oke, nah sekarang buka Mas Yoyo sekarang ya. Harus dimarahin dulu baru buka. Ini maksudnya apa ini? Ya, jenengan minta ke kami, weh pelatihan daftar, ternyata difasilitasi ya kayak gini. Saya konsisten lah ya, kalau memang berkomitmen untuk menambah keilmuan, monggo kan gitu. Kalau enggak ya sudah, enggak usah sekalian kan gitu. Kalau saya enak Pak gitu orangnya, orang teknik itu harus jelas deh. Ya iya, enggak ini kan gitu. Jadi nanti saya tanya deh, mana Mas Andri kemana, Mas saya kemana. Nanti pasti jawabnya, maaf Pak, saya di sekolah ada kegiatan ini itu padahal ya ora blas. Pak, saya 2010 sampai 22 itu jadi guru Pak, jadi waka terakhir sama, pasti ketahuan lah. Apa namanya? Ya. Terima kasih deh ya, maaf ya saya sampaikan. Ya, bagus itu Pak, maksudnya untuk koreksi. Ya koreksi, jadi kemarin bisa kok sampai 80% partisipasinya dan diskusinya enak itu loh Pak. Pertanyaan ini itu sampai seneng ya. Kalau ini kan tidak banyak ditanyain apa pendapat Anda, ya, kan repot Pak. Bapak Ibu bukan murid ya, Bapak Ibu yang harus menyampaikan ke siswa bahwa ini yang dilakukan kan gitu. Oke lah, enggak apa-apa, aman aja. Saya bukan marah-marah tidak Pak, ini mengingatkan ya. Santai saja. Toh meskipun ini 20 orang saya ngajar enggak ada yang berproses ya, tetap saya bayaran kok, aman aja Pak. Jadi enggak masalah Pak. Tanggung jawab Pak ya. Iya, maksud saya biar efektif saja. Kita jenengan kan mengakunya tidak ngerti sama sekali terkait dengan tas. Makanya saya berikan informasi ini. Ya, kalaupun misalkan nanti tidak ada yang berproses itu ya tidak apa-apa Pak. Tidak mengurangi jam yang ada yang saya aman lah ya. Sip, thank you ya. Maaf ya, bukan saya marah-marah tidak. Ini. Aku kurang, kita orang baru. Oke, lanjut Pak. Sekarang yang GMAW. SMAW sudah kita lewati.
jenengan pasti akan ketemu yang namanya GMAW. Ini sorry Pak ya, maaf banget. Ilustrasinya tidak persis yang punyanya GMAW, tidak. Karena saya menggunakan AI, ternyata AI-nya tidak bisa baca dengan prosesnya tidak begini Pak GMAW. Tapi yang prinsipnya adalah ada aspek yang otomatis, ada yang aspek manual. Pertanyaan saya di awal tadi. Pertanyaannya kira-kira Mas Nafis bisa jawab nggak? Mana yang otomatis, mana yang manual? Kira-kira apa di GMAW itu? Oke, teman-teman semuanya atau semuanya deh. Kira-kira pernah nggak? Saya angkat tangan deh. Yang sudah pernah GMAW siapa angkat tangan? Yang pernah tahu? Yang pernah tahu. Oke, Pak Eko. Kira-kira apa Pak Eko? Pak Eko, kira-kira di GMAW itu bedanya apa? Mana yang manual, mana yang otomatis, mana yang semi? Ngacung, ayo. Ya iya, ya, fakta. Gimana Pak Eko? Iya, Pak. Kalau biasanya yang sama perbedaannya kan cuman di sama gas pelindungnya, Pak. Pertanyaan saya, tadi kalau SMAW itu kan full manual maksud saya. Ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah ketika GMAW itu bergeser, ada yang otomatis, ada yang manual. Yang manualnya di mana, otomatiknya di mana? Kira-kira. Mungkin kalau menyatakan dipencet itu, Pak. Apanya dipencet? Ya. Kan ada yang manual yang apa itu? Sekali pencet ditekan terus ada yang sekali pencet bisa jalan sendiri tuh. Itu 2T dan 4T itu maksudnya. Ya, 4T itu. Ya. Jadi gini teman-teman semuanya, pada saat manual, ya, manual itu adalah penggunaan torch pada pengelasan. Jadi torchnya itu manual, dengan buat yang bagus dan sebagainya itu manual nanti. Yang otomatis adalah suplai. Suplai kawat itu akan berbanding lurus dengan pekerjaan yang jenengan sampaikan tadi. Jadi kawatnya itu tidak pernah terputus. Tapi suplainya yang disampaikan Pak Eko itu adalah otomatis dan 2T dan 4T. 2T itu manual, ketika dipencet itu akan keluar, dilepas ya juga akan mati. Tapi ketika 4T itu dipencet sekali dia akan jalan otomatis, dipencet berikutnya adalah mati. Nah, itu. Terus proses pengelasannya itu yang manual Bapak. Ketika ketika wire-nya jalan, jenengan makankan kepada benda kerja di bawahnya, itu menjadi manual. Manual. Semi otomatiknya di situ. Jadi beda dengan SMAW yang ketika bahan tambahnya habis, ya sudah habis. Jadi satu kan itu. Kalau ini enggak. Jadi pada saat contohnya tidak benar ya sebenarnya, tidak apa-apa Mis. Kalau pada saat ini anggap udah gini modelnya. Tepatnya nanti tak berikan di ini ya, yang otomatis itu di sini misalkan ini di wire. Ini namanya wire feeder. Sebenarnya tidak begini sebenarnya. Wire awat. Atau gini deh, tak bukakan YouTube aja deh. Bentar. Bukakan YouTube, izin dulu, tak bukakan YouTube-nya. Bentar ya, minta waktu menit 1 menit. Ada mati dulu. Ngopi. Dikas kopi. Padahal orang kopi tik. Iklanannya ke kopi berkai. Mantap ya.
Ya enak-enak touring kali. Kopi break. Apa nih? Udah backup. Mau What is MIG welding? MIG stands for Metal Inert Gas Welding. The American Welding Society calls this process gas metal arc welding, or GMAW. You might also hear it called wire welding. In MIG welding, thin wire acts as the Saya electric. terjemahkan bahasa This wire Indonesia. is fed from a spool mounted Ini on a namanya gun or wire inside the feeder. case Ini through a flexible tube and out of the nozzle on the welding gun or torch. biarkan dulu deh. Wire is fed continuously when the trigger on the welding gun is pulled. When this trigger is pulled, it also switches on welding current and a shielding gas. An electric arc forms between this wire electrode and the workpiece and heats both metals above their melting point. These metals mix to get them or coalesce and solidify to join the workpieces into a single piece. The metal in these parts to be joined is called the base metal, and the metal that comes from the melting wire electrode is called filler metal. MIG welding always adds filler metal to the joint. Because the wire electrode melts as it's being used, MIG is called a consumable electrode process. Here's the MIG wire going through the wire feeder into a flexible tube or conduit liner. The liner goes through the hose or welding lead all the way to the torch nozzle. At the nozzle, the wire is fed through a contact tip and comes out at the point of the weld. Shielding gas is also fed through the welding lead. It goes through a gas diffuser and flows out of the nozzle. This shielding gas, which is often a mix of argon and CO2, protects the molten metal from reacting with oxygen, water vapor, and other things in the atmosphere. Shielding gas is stored in high-pressure cylinders like these. Pressure is reduced to a usable level by a device called a regulator. In MIG welding, all the machine controls are set on the machine itself. Most important of these are polarity, wire speed, and voltage. The trigger on the gun is just an on-off switch. For most MIG welding, the current is direct current, or DC. DC is like the current flowing from a car battery. One wire is always the negative, and one is always positive. DC MIG welding, the electrode is usually positive and the workpiece is negative. The term DCEP is used, indicating that the current is direct current and the electrode is positive. This is also called reverse polarity, but DCEP is a more descriptive term. In an electric circuit, the current flows in a loop. In MIG welding, the current has to flow in a complete circle from the machine to the torch, into the work, and back to the machine. The work lead is clamped to the work to complete the circuit from the workpiece back to the machine. So, in summary, MIG welding is an electric arc welding process. It uses a consumable wire electrode. The metal is added automatically, and the shielding gas comes from a high-pressure cylinder. Bapak Ibu tadi bisa melihat kalau bahasa Inggrisnya agak susah, nanti saya terjemahkan. Kira-kira di GMAW itu tadi apa yang membedakan dengan yang lain? Tadi ada 3 itu tadi di fase terakhir. Kira-kira apa tadi? Tadi apa? Ketika pengoperasiannya, Pak. Yang satu otomatis tadi di pengisian wire. Ya. Yang kedua adalah, masih ingat di terakhir, satu otomatis itu di wire-nya, consumable. Yang kedua adalah consumable-nya. Yang ketiga adalah dari, apa tadi? Yang terakhir? Gas pelindung, Pak. Hah? Gas pelindung. Gas pelindung, oke. Jadi ada otomatiknya, keren Mas Ulin. Ada otomatiknya itu dari konsumsi wire. Konsumsi wire ya. Tapi prosesnya itu untuk pengelasannya itu manual. Nah, manual. Terus yang selanjutnya adalah consumable terkait dengan gas. Nah, ini saya coba buat terangkan sedikit di situ. Nah, ini dulu ya. Kita tak share. Ya, terkait dengan ini. Ini tadi di sebelah bawah itu namanya base metal. Base metal ini yang ini.
Ini base metal. Tak tulisi BM gitu aja ya. Ya. Yang hasil ini adalah ini bit. Yang ini apa? Ini apa Bapak sekalian? Yang saya tunjuk ini. Ini apa kira-kira? Pelindung. Gas pelindung bukan Pak? Iya betul. Ini namanya sil. Bukan. Kalau sil nanti berhubungan dengan ini gas saja deh ya. Gas itu keluar dari sini. Ini di sini ada botol. Nah, ini CO. Nutupi dia. Nah, ini oksigen kan di sini. Ini di tangkis sama dia. Tadi itu. Nah, gitu. Nah, ini full di sini adalah yang tadi plasma itu. Ini yang menjadi bit. Ya kan begitu. Nah, dari prinsipnya di sini ada gas pelindung. Nah, belum ada dua. Nanti yang biru ini adalah wire. Tak kasih wire. Kalau yang merah itu garis gas pelindung ya. Yang biru itu tak kasih menjadi wire ini. Nah, pertanyaannya adalah ketika dipencet pertama, yang keluar itu gas dulu apa wire-nya dulu kira-kira? Wire-nya dulu. Wire. Alasannya? Ketika dipencet di awal itu yang keluar itu gasnya dulu apa wire-nya dulu? Bapak, Ibu, boleh jawab? Tahu saya itu kawatnya dulu Pak. Karena kalau gas itu kan ada nggak terdengar kalau waktu mencet itu. Pertanyaannya gini logikanya, ketika kawatnya keluar menjadi bit tanpa dilindungi, jadi nggak? Rusak nggak bitnya? Rusak. Makanya yang keluar dulu adalah Gasnya dulu. Gasnya itu sebagai polisi kancil, Pak. Infanterinya. Jadi tahu nggak polisi kancil itu? Yang jadi itu loh. Itu naik motor itu. Ini bahasa kami polisi kancil. Jadi itu yang keluar dulu Pak gasnya. Jret, tertutup baru yang namanya wire-nya keluar. Coba nyenengan Mas Kurniawan dibalik. Wire-nya keluar, terus gasnya tidak melindungi. Kira-kira jadi nggak? Nggak jadi, lengket. Ya intinya lubang kan gitu. Jadi gasnya dulu, nutup, baru wire-nya datang. Wire-nya keluar. Dan begitu seterusnya. Jadi fungsinya itu gas pelindung itu begitu. Melindungi dulu, ditutup, baru ini ada proses peleburan. Oke ya, gitu ya. Nah, saya lanjutkan di. Izin tanya Pak. Boleh silakan. Nah itu kalau yang keluar gasnya dulu, nah itu kira-kira komposisi gasnya seberapa supaya nanti bisa melindungi apa itu secara baik sehingga nanti manipulasinya itu bagus. Oke, komposisi itu terkait dengan flow yang ada Mas. Jadi di gas itu sih tak lanjutkan, ada nggak gambar gas di sini? Coba ya, saya tak carikan dulu. Gambar gas itu ada nggak? Nah ini deh, ini aja dulu ya. Ini kelihatan, ini kan paling enak ini gambar. Oke. Nah ini deh, ini aja dulu. Ini Pak, gasnya di mana? Nanti di sini nih. Ini namanya gas diffuser. Ada liner. Nah linernya ini, saya kasih tahu ini. Ini yang warnanya merah tadi. Sorry. Warnanya merah, ini biru ya, biru. Biru itu kawat. Biru itu kawat. Ini. Akan masuk ke liner ini.
Oke ya. Gasnya kawatnya dulu ya. Ketika nanti di gasnya ini di sini. Ini agak merah-merah. Ini namanya gas diffuser. Keluarnya di sini. Ada saluran sendiri nih. Di luar punyanya liner. Jadi ketika keluar, jas ini munyer ya. Putar. Ini keluar semua Mas dari sini. Tapi kan ada tutupnya. Karena ini kan tidak ada selanya kan ini. Ada tutupnya. Keluar gitu ada tutupnya. Ngembuskan di sini. Wush, jadi tutup kan dia. Nah, di sini ini ada namanya flow meter. Susah ya. Nah, flow meter itu nanti digas di sana. Ada nggak di sini? Ya, gampang lah. Ada namanya di botol itu. Nanti ada namanya. Nah, gini. Nah, tekanan. Ya, di sini adalah flow meter. Ah? Sudah bisa bayangkan ya? Bayangkan nggak? Ini kumpulan gas botol. Ya, di sini ada nanti. Di sini ada nanti warnanya. Ini ada 2. Seret gini, seret ini ke botol. Yang satunya tekanan, satunya flow meter. Ini tekanan, seret gini. Yang flow meternya itu ini. Seret ke gini, flow meternya itu antara 5 sampai 10. Itu di indoor, 10 sampai 15 di outdoor. Flow meter, Mas. Nah, inilah yang menjadi yang jawab pertanyaan ini dengan kalau 5 ya cuman ces gitu aja. Enggak efektif. Kalau 10 itu sampai banyak yang itu. Nah, kalau misalkan menggunakan ini untuk pekerjaan giveaway cukup 5 sampai 10. Untuk di indoor. Kalau yang di outdoor bisa menggunakan ini. Loh Pak, kalau tebalnya lebih tebal diangkat lagi. Ya intinya 10 lah. Flow meternya itu. 10 per meter kubik. Itu Mas Kurniawan, bisa menjawab kira-kira? Misalnya 10 itu berarti semakin tinggi flow ini itu berarti makin deras. Pengaruhnya ke apa? Tekanan angin atau hembusan angin itu Pak ya? Nah, ya, jadi CO-nya itu melindungi sebanyak ini. Misalkan kalau 5 ini sedikit gitu ya. Kalau yang ditambahi gitu. Ketutup. Jadi kalau misalkan masih 5 itu mungkin ada oksigen yang terobos sedikit. Makanya kadang ada istilahnya hasilnya agak lubang-lubang dikit itu karena ada kebocoran oksigen itu maksudnya. Jadi sifatnya CO itu kan mengikat oksigen juga, Mas. Kenapa orang yang berdua di mobil itu mati lemas itu ya karena kita mengeluarkan CO termasuk CO2 terus itu ngikat yang namanya oksigen. Jadi oksigennya habis. Nah, kalau ini selain melindungi juga ngikat ya. Diikat. Karena memang begitu. Namanya aktif gas itu. Ya, jadi itu yang disemburkan pertama JWOS itu ya. Baru gitu. Sepertinya tinggal kurang 5 menit ya. Kita selesaikan dulu ya. Pak mau nanya Pak izin Pak. Tidak disarankan Pak ya kalau misalnya di ruangan lapangan terbuka itu nggak disarankan berarti ya karena boleh, enggak apa-apa. Di lapangan terbuka enggak apa-apa, tapi flow-nya ditambahkan. Jadi semula misalnya 5 sampai 10 disampaikan sampai 15 tergantung boleh di luar boleh. Tapi masalahnya kalau di luar itu tergantung dengan angin. Yang jadi perhatian itu angin. Karena angin ini meniup meniup gas ini. Bisa ya. Boros berarti Pak nanti ya. Iya, boros banget kalau di luar. Makanya tidak disarankan. Oke, siap. Ya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk ukuran kawat lasnya atau wire-nya itu
gimana Pak untuk perbandingan dengan argonya Pak? Ukuran itu tergantung dengan pekerjaan kita. Ada yang 0,8, ada yang 1,0, ada yang 1,2. Tergantung kebiasaan kita ngerjakan, Pak. Kalau misalkan di perusahaan standarnya ini. Kalau LKS ini. Kalau di sekolah ini. Karena apa ini? Apa sekolah ini kan Anak muda. apa namanya? Tebel benda kerjanya kan 6 sampai 8, jarang yang 10 kan? Pakai ini. Kalau yang di perusahaan, apalagi yang perusahaan alat berat, itu kan tebel-tebel itu 12, 16, makanya pakai 1,2. Kalau LKS karena nanggung, pakai 1,0. Tergantung mana yang dipakai. Ya. Tidak ada masalah ini. 0,8, 1,0, 1,2 tidak ada masalah. Yang Berarti aturan bermasalah gasnya nggak ngaruh ya Pak? nggak ngaruh. Yo ada ngaruh, Mas. Ada, Mas. Nanti yang di sini itu 0,8, misalkan 0,8 ya. Nanti masuk kepada pengaruhnya bukan gasnya, ke ampere dan voltase. Ada hitungannya sendiri. Nanti ketika ini masuk, nanti ditempel, dipencet gitu di GMAW ada muncul Pak di sini. Kalau 0,8 ada aturannya sendiri gitu. Jadi ada perbedaan antara ini. Ke konsumsi gas oke, terutama konsumsi ini, konsumsi ampere. Gitu ya. Ini kan 0,8, 1,0, 1,2 berhubungan dengan tebal benda kerja kan. Lebih banyak di situ. Itu Mas Sugiro. Jadi apa namanya di GMAW ini berlaku ya, GMAW sama FCAW sama. Yang beda adalah nanti penggunaan gas. Ada makanya mic itu inner gas, yang satunya aktif gas. Ya kalau inner berarti menggunakan argon karena dia bisa berdiri sendiri, tidak butuh oksigen dalam prosesnya. Karena di apa namanya di tabel periodik itu dia bersendiri-sendiri, namanya argentum, AR, HE, HE itu dari helium Mas. Jadi kalau misalkan ada apa namanya pemain ya gendang HE itu dia orang kimia sebenarnya Mas. Dia ngomong helium sebenarnya. Guyon Mas ya biar enggak argentum itu dari argon. Saya pikir itu ya, waktunya sudah habis, tinggal 1 menit sepertinya. Jadi bapak-bapak sekalian kita sudah bahas sedikit di GMAW ya. Nggak tahu nanti besok yang nyampaikan Pak Deden atau nggak tahu nanti. Yang jelas nanti di hari berikutnya juga akan ketemu saya. Ini Bapak sekalian ya, terima kasih hari ini. Sekali lagi mohon maaf jikalau tadi saya sedikit agak curhat terkait dengan peserta. Bukan marah-marah Pak, tidak ada unsur marah-marah. Tapi mengingatkan kepada jenengan kalau sudah berkomitmen latihan ya monggo menjadi prioritas gitu ya. Kalaupun kalaupun nanti ditugasi sekolah ya silakan dijalani. Tapi ini menjadi prioritas karena jenengan sudah dapat surat tugasnya kan gitu. Terima kasih itu Bapak sekalian. Jadi ini pengantarnya ya. Jangan lupa di fase akhir jenengan harus membuat pengelasan video, Pak. Kalau memang perlu nanti tak kirimkan di grup saja. Mungkin jenengan belum bisa buka di LK terakhir ya di nanti saya akan downloadkan satu tak